Oke, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini berjumpa lagi di kelas 6. Kita masih tetap selalu online. Hari ini kita masuk ke pelajaran ketiga, yaitu pelajaran tentang kisah rumah terbakar. Jadi nanti kalian pelajaran 3, 4, dan 5 itu adalah pelajaran tentang perumpamaan-perumpamaan. Kalian tahu kan perumpamaan? Apa itu perumpamaan? Ada yang tahu apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu misalkan ya, nanti saya kasih contoh, ini adalah perumpamaan. Misalkan nanti keserakahan diumpamakan sebagai api. Itu juga. Jadi kalau di bahasa Indonesia nanti namanya majas. Tapi perumpamaan pelajaran kita semakin hari nanti akan semakin susah di semester 1. Jadi dari pelajaran 3, 4, 5 nanti akan semakin susah. Sebelum kita masuk ke pelajaran ketiga, saya minta kepada Jaden baca parita ya, Jaden. Tunggu ya, saya tampilkan PowerPoint-nya. Silakan semua tangannya beranjali. Jaden nyalakan mikrofonnya. Oke, silakan Jaden. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan nama Sekaragata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwadimi. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sahaya. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Jaden sudah membacakan parita suci. Hari ini nanti kita membahasnya Visual Namo Buddhaya. Nah, pelajaran kita di pelajaran 3 itu nanti yang akan kita bahas adalah kisah rumah terbakar. Nanti ada 2 materi. Yang hari ini kita pelajari adalah materi pertama, yaitu tentang perumpamaan kisah rumah terbakar. Di buku paket juga sudah ada. Jadi kita mulai saja ya. Sang Buddha itu selalu mengajarkan kita untuk membersihkan diri dari kekotoran. Kekotoran ini namanya kekotoran batin ya, bukan kekotoran tubuh. Jadi Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan diri dari kekotoran, baik dari pikiran, berbicara, maupun dalam perbuatan badan jasmani. Nah, kita harus tekun membuat kemajuan bagi usaha-usaha kita untuk mencapai nibbana. Nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang telah menanamkan akar dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, sebagai siswa Sang Buddha, kita pasti dapat memperolehnya. Nah, ini adalah pesan dari Sang Buddha supaya kita senantiasa untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perumpamaan kisah rumah terbakar. Saya cek jaringan ya. Jaringan siapa yang agak susah ya? Jaden jaringannya bagus. Alvis jaringannya bagus.
Faisal jaringannya kuning. Stella Kenny jaringannya kuning. Yang bagus jaringan Alvis sama Jaden ya. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa lihat ulang di YouTube. Kalau Jaden pun jaringannya kuning ya. Kayaknya jaringan di Takengon hari ini lagi jelek ya. Karena tadi pun jaringannya sepertinya jelek sekali. Oke, akan saya tampilkan ya PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint ya, ini bukan PowerPoint. Ini adalah buku paketnya. Buku paket yang akan kita pelajari. Tapi ini agak berbeda nanti dengan buku paket kalian ya. Kita langsung masuk saja. Ini adalah gambar. Gambar ini sama juga yang ada di buku paket kalian ya. Kelihatan kan? Gambar ini ada juga di buku paket kalian. Tapi kecil ya. Kalau yang kelihatan kecil bisa kalian, HP kalian tuh dibuat tidur. Dibuat landscape, jangan berdiri. Nah, HP-nya dibuat tidur. Biar kelihatan lebih besar. Ya kan? Alvis pun HP-nya dibuat tidur aja. Dibikin landscape. Nah, gitu. Biar kelihatan. Nah, ini adalah tentang rumah terbakar. Tapi kita langsung masuk ke materinya saja ya. Oke, ini adalah perumpamaan tentang kisah rumah terbakar ya. Kalian bisa lihat. Saya meminta kalian baca terlebih dahulu, nanti baru akan kita bahas. Saya mau minta pertama, Jaden dulu ya. Baca Jaden. Paragraf pertama Jaden. Paragraf ini Jaden. Perumpamaan kisah rumah terbakar. Di masa lalu, di suatu kerajaan yang berada di dalam dusun di suatu kota, terdapat sebuah keluarga dengan seorang kepala keluarga yang sangat tersohor. Kepala keluarga tersebut sudah tua renta, tetapi sangat kaya raya. Ia memiliki banyak ladang, rumah, pembantu, maupun pekerja. Rumahnya luas dan besar, tetapi pintunya hanya satu. Rumah itu ditempati banyak orang. Serambi dan ruangannya telah usang dan rusak. Dindingnya melengkung. Tiang dasar serta penyangga atapnya rapuh dan sangat membahayakan. Oke, sudah Jaden. Nah, ini perumpamaan ini nanti kalian di kelas 1 SMP juga nanti ada kisah yang hampir-hampir mirip tentang ini. Nah, ini perumpamaan ya. Perumpamaan itu nanti bisa juga rumah itu diibaratkan sebagai diri kita. Di masa lalu ada suatu kerajaan berada di dalam satu dusun di suatu kota. Terdapat sebuah keluarga dengan seorang kepala keluarga yang sangat tersohor. Kepala keluarganya tersebut sudah tua renta, tetapi sangat kaya raya. Ia memiliki banyak ladang, rumah, pembantu, maupun pekerja. Rumahnya luas dan besar, tetapi pintunya hanya satu. Jadi rumahnya itu luas dan besar, pintunya tapi cuma satu. Rumah itu ditempati oleh banyak sekali orang. Serambi dan ruangannya telah usang dan rusak. Jadi teras dan juga ruangan-ruangannya sudah usang dan rusak. Usang itu sudah tua ya. Sudah tua dan rusak. Dindingnya sudah melengkung, tiang dasarnya, tiang penyangga rumah itu, tiang dasar serta penyangga atapnya rapuh dan sangat membahayakan. Coba kalian bayangkan, kalau rumah sudah seperti itu bagaimana? Bisa saja rumahnya segera runtuh kan? Bisa saja rumah itu segera runtuh. Coba yang ini dibacakan oleh Stella Kenny, 2 paragraf. Halo Stella Kenny. Tiba-tiba rumah itu terbakar secara bersamaan. Api berkobar dari tiap sisinya. Melihat api yang berkobar, kepala keluarga itu terkejut karena semua anak-anaknya sedang asyik main
bermain dengan mainannya. Mereka bermain tanpa menghiraukan sekelilingnya, sehingga tidak tahu terhadap bahaya yang sedang mengancamnya. Seandainya orang tua itu hanya berpikir untuk dirinya, maka dia cukup mudah untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, orang tua tadi merenung untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari rumah yang terbakar. Rumah itu hanya memiliki satu pintu, sempit dan kecil, yang tidak mungkin dapat dilewati secara bersamaan. Setelah merenung, ia berseru, keluarlah cepat kamu semua. Dengan suara lembut, orang tua itu membujuk dan menegur. Halo. Cuma 2 ini aja ya. Udah ya. Oke. Sudah sampai sini aja ya. Oke. Nah, sudah. Jadi rumah tadi kan, pintunya cuma 1. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Secara bersamaan, api berkobar dari setiap sisinya. Rumah tadi dihuni oleh banyak orang ya. Melihat api yang berkobar, kepala keluarga terkejut. Karena semua anak-anaknya sedang asik bermain dengan mainannya masing-masing. Mereka bermain tanpa menghiraukan sekelilingnya, sehingga tidak tahu terhadap bahaya yang sedang mengancamnya, yaitu kebakaran. Seandainya orang tua itu hanya berpikir untuk dirinya, maka dia cukup mudah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selanjutnya, orang tua tadi merenung untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari rumah yang terbakar. Bagaimana caranya? Rumah itu hanya cuma punya 1 pintu, dan pintunya itu sempit, kecil, yang tidak mungkin dapat dilewati secara bersamaan. Ini saya bacakan ya. Setelah merenung, sang kepala keluarga tadi berseru, "Keluarlah cepat, kalian semua." Dengan suara lembut, orang tua itu membujuk dan menegur anak-anaknya. Namun, mereka tetap asik bermain dan tetap tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh kepala keluarga tadi. Anak-anaknya tidak takut dan tidak berniat untuk lari. Mereka tidak mengerti bahaya dari api, tidak mengerti apa artinya rumah terbakar. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan cedera. Mereka tetap berlari ke sana kemari, bermain-main, kadang-kadang malah memandang ayah mereka. Jadi setelah ayahnya tadi meminta untuk anak-anaknya keluar, karena anak-anaknya tidak tahu apa itu api, apa itu bahaya dari api, terus kalau kena api bagaimana, anak-anaknya tidak tahu sama sekali. Makanya anak-anaknya terus saja bermain, dan kadang-kadang anaknya malah memandang ayah mereka. Coba paragraf ini dibacakan oleh Fiesel. Halo Fiesel. Halo Fiesel. Udah. Kalau jaringannya terputus ya. Tunggu ya. Iya, tiba-tiba Romo. Oke, jaringannya terputus tadi sepertinya. Oke, kita ulangin lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Jaringannya terputus. Dan sinyalnya pun sepertinya jelek semua. Oke ya, kita ulangi lagi. Saya tampilkan lagi. Oke, saya minta kepada Fiesel untuk membacakan ini, Fiesel. Kelihatan? Fiesel? Fiesel bisa mendengar saya? Karena anak-anaknya tidak menghiraukan
seruan ayahnya, maka sang ayah menggunakan cara yang lain agar mereka segera keluar dari rumah. Anak-anak tidak berkeinginan segera keluar rumah karena mereka sangat terikat dengan kesenangan, yaitu bermain. Dengan mengetahui kesukaan anaknya terhadap bermacam-macam permainan, sang ayah lalu berkata, "Barang-barang yang kamu gemari untuk mainan begitu mahal dan bagus. Sekarang ada padaku. Bila kamu tidak segera mendapatkannya, kamu akan menyesal kemudian. Lihatlah bermacam-macam kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu tersedia di luar rumah untuk kamu pakai bermain. Kamu semua harus segera keluar dari rumah terbakar ini. Akan kuberikan mana yang kamu sukai." Oke, sudah. Terima kasih, Faisal. Nah, karena anak-anaknya tadi, jadi setelah dikasih tahu sama ayahnya, anak-anaknya tidak menghiraukan suara dari ayahnya. Perintah dari ayahnya tidak dihiraukan. Maka sang ayah menggunakan cara yang lain agar mereka segera keluar dari rumah. Anak-anak tidak berkeinginan segera keluar rumah karena mereka sangat terikat dengan kesenangan, yaitu mainannya. Nah, dengan mengetahui kesukaan anaknya terhadap bermacam-macam permainan, sang ayah lalu berkata, "Barang-barang yang kalian gemari untuk mainan begitu mahal dan bagus. Sekarang ada padaku. Bila kalian tidak segera mendapatkannya, kalian akan menyesal kemudian. Lihatlah bermacam-macam kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu tersedia di luar rumah untuk kalian pakai bermain. Kalian semua harus segera keluar dari rumah terbakar ini. Akan kuberikan mana yang kalian sukai." Nah, jadi ayahnya terus membujuk anaknya supaya anaknya keluar dari rumah yang sedang terbakar ini. Namun anaknya tetap saja bermain, suka bermain dengan permainan yang ada di dalam rumah saja. Dia tidak suka permainan di luar. Nah, coba yang ini dibacakan oleh Alvis. Demikianlah setelah anak itu mendengar adanya permainan menarik seperti yang disebutkan ayah mereka. Semuanya menjadi bersemangat. Anak-anak itu keluar rumah sambil mendorong dan saling mendahului. Dan dengan susah payah akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah terbakar itu. Sang ayah yang melihat anaknya selamat semua duduk di pinggir lapangan. Sang ayah tidak lagi merasa bingung, hatinya tentram dan gembira sekali. Oke, Lanjut, Romo. Udah. Nah, jadi demikianlah anak-anaknya setelah mendapat rayuan dari ayahnya tentang permainan yang ada di luar tadi, anak-anaknya menjadi bersemangat. Lalu anak-anaknya pun keluar sambil mendorong dan saling mendahului. Dan dengan susah payah akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah yang terbakar tadi. Sang ayah yang melihat anaknya selamat duduk di pinggir lapangan. Sang ayah tidak lagi merasa bingung, hatinya tentram dan gembira sekali. Coba yang ini dibacakan lagi oleh Jaden. Jaden. Anak-anak datang kepadanya. "Ayah, manakah barang mainan yang indah itu? Seperti ayah janjikan tadi. Kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu." Sang ayah kemudian memberikan kepada tiap anak sebuah kereta besar, indah dan menarik. Setiap kereta dihias dengan barang berharga yang diberi tempat duduk dan sandaran, dan digantungi genta pada keempat sisinya. Selain itu,
Semua kereta diliputi dengan tabir serta dihiasi barang mahal dan bagus. Tali kekang untuk kudanya disambung dengan tali temali penuh batu permata dan digantungi bunga rampai di atas tikar indah serta dibubuhi bantalan merah. Oke, sudah, terima kasih Jaden. Nah, anak-anaknya setelah keluar dari rumah yang terbakar tadi, datang kepada ayahnya. Dia bertanya, "Ayah, manakah barang mainan yang indah itu seperti ayah janjikan tadi? Kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu." Sang ayah kemudian memberikan kepada tiap-tiap anak mereka sebuah kereta besar, indah dan menarik. Setiap kereta dihiasi dengan barang berharga yang diberi tempat duduk dan juga sandaran, dan digantungi genta pada keempat sisinya. Selain itu, semua kereta diliputi dengan tabir serta dihiasi barang-barang mahal dan bagus. Tali kekang untuk kudanya disambung dengan tali temali penuh batu permata dan digantungi bunga rampai di atas tikar indah serta dibubuhi bantalan merah. Coba ini dibacakan oleh Stella Kenny. Kereta-kereta itu ditarik oleh lembu yang putih bersih, tampan dan kuat. Kereta-kereta tersebut berjalan dengan langkah secepat angin, dengan pembantu dan penggiring untuk menjaganya. Mengapa sang ayah berbuat demikian? Karena ia sangat kaya dan harta benda serta lumbungnya melimpah. Ia berpikir, kekayaanku tak terbatas, tidak pantas kuberikan anak-anakku kendaraan kecil yang kurang berharga. Anak-anakku, aku sayang tanpa pembedaan. Aku memiliki kereta besar, tak terbatas jumlahnya, mampu kuberikan kepada semua orang, dan sisinya tak akan berkurang apabila hanya kuberikan kepada anak-anakku saja. Sementara itu, setiap anak telah mengendarai kereta besar, mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka miliki dan belum pernah diharapkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, kereta-kereta itu ditarik oleh lembu yang putih, bersih, tampan, dan kuat. Jadi, setampan-tampannya lembu masih tetap tampan Alvis ya. Tahu lembu kan? Lembu itu sapi ya. Kereta-kereta tersebut berjalan dengan langkah secepat angin, dengan pembantu dan pengiring untuk menjaganya. Mengapa sang ayah berbuat demikian? Karena ia sangat kaya dan harta benda serta lumbungnya, lumbung itu tempat penyimpanan ya, serta lumbungnya melimpah. Ia berpikir, kekayaanku tak terbatas, tidak pantas kuberi anak-anakku kendaraan kecil yang kurang berharga. Anak-anakku aku sayangi tanpa perbedaan. Aku memiliki kereta besar, tak terbatas jumlahnya, mampu kuberikan kepada semua orang, dan sisanya tak akan berkurang, apalagi bila hanya kuberikan kepada anakku saja. Sementara itu, setiap anak telah mengendarai kereta besar, mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka miliki dan belum pernah diharapkan sebelumnya. Coba ini dibacakan oleh Faisal. Nah, ini adalah intinya ya. Coba Faisal bacakan. Demikianlah dengan Sahagata, karena ia adalah pelindung bagi semua dunia. Ia adalah pelindung bagi setiap umat yang telah bebas dari rasa takut, putus asa, cemas,
kurang pengertian dan kegelapan. Selain itu, ia juga pelindung bagi setiap umat yang telah sempurna dalam pengetahuan, kekuatan batin, dan tanpa rasa takut. Ia adalah pelindung bagi setiap umat yang memiliki kemampuan batin dan kebijaksanaan, serta orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. Dan sebagai tambahan pula, ia adalah pelindung bagi umat yang bermurah hati dan berwelas hati, tak kenal jemu, serta selalu mencari apa yang baik dan menguntungkan bagi segenap makhluk. Oke, sudah. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, intinya dari semua kisah tentang rumah terbakar tadi, ada yang tahu nggak siapa itu Tathagata? Ada yang tahu siapa Tathagata? Alvis tahu siapa Tathagata? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu? Oke. Jaden tahu nggak siapa Tathagata, Jaden? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu? Ayo. Tathagata itu sebenarnya adalah Sang Buddha. Nama lain dari Sang Buddha itu adalah Tathagata ya. Jadi harus diingat ya. Nanti boleh kalian tulis. Tathagata itu adalah nama lain dari Sang Buddha. Makanya di kisah ini dikatakan seperti ini tadi. Demikianlah dengan Tathagata. Ya, Tathagata itu adalah Sang Buddha. Demikianlah dengan Tathagata. Karena Tathagata, saya sebut Sang Buddha saja ya, biar kalian mengerti. Karena Sang Buddha adalah pelindung bagi semua dunia. Ia adalah pelindung bagi setiap umat yang telah terbebas dari rasa takut, putus asa, cemas, kurang pengertian, dan juga kegelapan. Selain itu, ia juga pelindung bagi setiap umat yang telah sempurna dalam pengetahuan, kekuatan batin, dan tanpa rasa takut. Ia adalah pelindung bagi setiap umat yang memiliki kemampuan batin dan kebijaksanaan, serta orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. Dan sebagai tambahan pula, Sang Buddha adalah pelindung bagi umat yang bermurah hati dan berwelas asih, tak kenal jemu, serta selalu mencari apa yang baik dan menguntungkan bagi segenap makhluk. Nah, dari kisah rumah terbakar tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sang ayah tadi siapa? Diibaratkan sebagai siapa sang ayah? Sang ayah itu diibaratkan sebagai Sang Buddha. Dan anak-anaknya itu diibaratkan sebagai siapa? Sebagai semua makhluk. Ya, ingat ya. Jadi diumpamakan bahwa Sang Buddha itu diibaratkan sebagai ayahnya tadi. Lalu anak-anaknya tadi diibaratkan sebagai diri kita juga, sebagai kita. Ya. Jadi anak-anaknya tadi kan suka bermain. Bermain itu diibaratkan keserakahan, kebodohan batin, kebencian yang selalu kita miliki. Dan kita tidak mau keluar dari keserakahan tadi. Nah, rumah tadi itu diibaratkan sebagai tempat di mana kita tinggal ini. Dunia ini. Dunia yang penuh dengan keserakahan, dunia yang penuh dengan kebencian. Oke? Sudah mengerti? Siapakah Tathagata? Siapakah Tathagata? Orang Bapaknya, Buddha. Romo. Hah?
Enggak, Tathagata itu tadi siapa? Ayo, Tathagata tadi siapa? Pengertian dari Sang Buddha. Tathagata itu adalah Sang Buddha ya. Tathagata itu adalah Sang Buddha. Terus kalau sang ayah tadi diibaratkan sebenarnya siapa sih sang ayah tadi? Sang ayah tadi sebenarnya siapa? Sang Buddha. Sang Buddha. Ayahnya tadi sebenarnya adalah Sang Buddha. Anak-anaknya tadi siapa sebenarnya? Coba semua mikrofonnya dinyalakan. Semua mikrofonnya dinyalakan. Alvis, Silakeni. Oke, saya mau tanya. Jelek jaringannya Romo. Ya, jaringannya jelek. Jaringannya sangat jelek sekali ya. Nah, kalau jaringan jelek nanti kita nggak akan lama, tapi nanti akan ada tugas saja ya. Jaringannya memang lagi kuning ya, lagi kuning. Jadi kayaknya semua Takengon ini jaringannya lagi jelek. Tathagata tadi diibaratkan adalah sebagai ayah. Semua makhluk termasuk diri kita itu diibaratkan tadi sebagai anak-anak tadi yang tidak mau keluar dari samsara. Ya. Dari anak-anaknya itu diibaratkan sebagai semua makhluk termasuk kita yang tidak mau keluar dari jerat samsara, dari jerat kehidupan. Ya. Maka dari itu, dari kisah rumah terbakar ini, minggu depan kita akan belajar memaknai kisah rumah terbakar ya. Minggu depan kita akan melihat tentang memaknai kisah rumah terbakar. Jadi sekarang kita sudah di sini karena jaringan kita sangat jelek sekali. Ini Jaden pun keluar karena memang jaringannya jelek. Makanya Jaden keluar. Tadi pun saya juga keluar karena memang jaringannya jelek. Itu keluar bukan karena keluar sendiri ya. Tadi keluarnya menghilang sendiri memang. Menghilang karena jaringan ya. Nah, jaringannya lelet tadi Romo. Iya betul Jaden, jaringannya lelet ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan sedikit saja ya, sedikit saja karena jaringannya sedang lelet sekali. Pokoknya kalian yang harus kalian ingat, yang harus kalian ketahui, siapa tadi Tathagata? Tathagata adalah Sang Buddha ya. Tathagata itu sama dengan Sang Buddha. Tathagata itu sama dengan Sang Buddha. Di dalam kisah rumah terbakar tadi, sang ayah diibaratkan sebagai Buddha. Karena sang Buddha itu adalah pelindung bagi semua dunia, pelindung bagi semua umat. Jadi intinya adalah di situ ya. Intinya adalah di sini ya. Tadi kok keluar. Intinya adalah Alvis. Intinya adalah Sang Tathagata itu adalah pelindung dari semua umat, pelindung bagi semua dunia. Makanya ayatnya tadi dikatakan adalah pelindung semua umat, pelindung bagi semua dunia. Makanya ayahnya tadi mau memberikan kereta lembu, kereta rusa kepada anak-anaknya. Anak-anaknya minta apapun akan dikasih semua. Kita minta apapun akan dikasih oleh Sang Tathagata. Jadi kalian mau minta apapun, Tathagata akan memberikan. Minta kebahagiaan, minta perlindungan, Tathagata akan selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua. Oke. Karena jaringan kita sangat lelet, harusnya hari ini kita akan menyanyi.
tapi karena jaringannya sangat lelet, saya akan tampilkan saja lagunya ya. Kita nggak usah bernyanyi, saya akan tampilkan lagunya saja untuk kita saksikan sebelum nanti akan saya kasih PR. Coba Romo, kalian. mikrofonnya dimatikan, Romo. Ya? Mikrofonnya dimatikan. Dimatikan saja mikrofonnya ya, matikan aja ya. Oke, kita akan lihat sebuah video tentang lagu Buddhis. Kita sudah pernah lihat sih video ini, namanya Siloba ya. Siloba itu adalah loba. Ada yang tahu arti loba? Bahasa Indonesianya loba itu apa? Loba adalah keserakahan. Loba itu adalah keserakahan ya. Jadi kita menjadi siswa Sang Buddha itu tidak boleh serakah. Nah, ini adalah sebuah lagu yang berjudul tentang Siloba. Kita yang nggak ada itunya aja ya. Tunggu ya. Oh ini. Tunggu ya, kita cari di YouTube. Apakah bisa jalan karena jaringannya jelek? Oke, kan saya tampilkan ini di YouTube. Hafiz tadi menghilang, memang jaringannya lagi jelek sekali ya. Nah, inilah adalah lagu Siloba. Kualitasnya nggak bisa besar ya. Buncit perutnya karena Siloba.
Nah, oke, itu tadi lagunya tentang si loba ya. Si loba itu artinya adalah keserakahan. Loba itu artinya adalah keserakahan ya. Kalau dosa, dosa itu adalah kebencian. Jadi kalau kalian jangan banyak loba dan dosa. Kalau dosa di dalam bahasa biasa itu dosa kan perbuatan buruk ya. Tapi kalau di dalam agama Buddha, dosa itu artinya adalah kebencian ya. Jadi artinya lain dosa itu. Dosa itu kebencian. Loba keserakahan. Jadi ada 3 akar kejahatan. Kalian harus ingat apa 3 akar kejahatan. Nanti juga akan kita bahas juga ya. Nanti di kelas-kelas yang lain. 3 akar kejahatan itu loba, dosa, dan moha. Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu adalah kebodohan. Jadi 3 hal itu jangan kalian miliki. Makanya jadi anak yang rajin, yang pintar, rajin membaca, karena anak sekolah juga harus rajin membaca, rajin belajar, dan juga banyak hal harus selalu kalian lakukan. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini karena jaringannya juga jelek sekali. Hari ini akan ada PR untuk kalian. Silakan dibuka buku paketnya. Akan saya kasih tahu PR kalian. PR kalian adalah kalau yang evaluasi itu terlalu banyak ya, terlalu banyak ya. Jadi PR-nya tidak susah-susah, tidak susah-susah. Silakan kalian tulis ini saja ya. Ini bukan PR sih sebenarnya, kalian tulis saja di buku catatan ya. Kalian tulis di buku catatan ini. Tunggu ya, ini. Coba kelihatan nggak? Demikianlah tata gata ya. Ini yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir itu kalian tulis. Sampai makhluk Romo ya? Hah? Sampai makhluk Romo? Sampai makhluk. Cuma segitu aja ya. Cuma segitu saja. Oke. Terus setelah itu nanti, sudah itu aja deh. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Itu saja, silakan kalian tulis saja. Nanti kalian tulis. Dicatat, Romo. Ya dicatat lah, kan namanya ditulis. Taruh di buku catatan kalian ya. Ada di buku paket tuh. Di buku paket kalian ada. Silakan kalian lihat di buku paket karena itu yang penting. Jadi harus kalian catat. Ya. Karena itu yang penting, jadi itu yang harus kalian catat. Itu bukan PR, tapi menulis atau mencatat. Pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini karena jaringan kita sedang lambat. Dan kita akan melanjutkan pelajaran pertemuan kedua minggu depan. Video ini nanti diuploadnya nanti malam ya. Karena jaringannya lagi lambat, jadi nanti akan diedit sedikit videonya. Karena video yang tadi terputus, jadi akan diedit dulu. Nanti malam baru akan diupload. Jadi kalian bisa lihatnya nanti malam. Saya minta kembali kepada Jaden untuk membacakan nama Karapata. Jaden udah hafal belum? Udah. Udah kan? Nah, kalau udah, yang belum hafal ya, Stella Kenny, jangan lupa belajar parita ya. Soalnya teman-teman kalian itu sudah pada hafal. Alvis, sudah hafal? Fis, nama Karapata? Udah Romo. Fisel sudah hafal? Fisel nama Karapata? Sudah kan? Nah, oke. Oke, sudah kan? Yuk, Jaden, silakan semua tangannya beranjali. Setelah Kenny tangannya beranjali. Silakan kepada Jaden untuk membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa udang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dharma Namasami. Namo Dhammaya.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah bertemu pada pelajaran kita hari ini. Meskipun jaringannya sangat lambat, kita lanjutkan minggu depan. Tetap jangan lupa jaga kesehatan. Kalau nggak ada apa-apa, jangan suka keluyuran di luar karena virusnya masih di mana-mana. Di Takengon pun sudah mulai banyak. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.